Ini adalah akumulator elektrik kompor DNS yang saya ambil dari kompor ini, yang mana sudah tergigit tikus semua. Jadi memang sudah mati. Kompor ini elektriknya akan dimanfaatkan juga untuk kompor kaca atau kompor tanam yang sudah mati, bisa dipergunakan. Nah, untuk mengetahui apakah komponen daripada akumulator yang sudah tergigit tikus ini, sudah mati ini, hidup atau tidaknya, kita bisa mengeceknya dengan cara yang akan saya tunjukkan seperti contoh di nanti ya. Jadi akumulator ini bisa berfungsi enggak untuk kompor yang akan kita gunakan secara elektriknya. Ini adalah kunci daripada elektrik kompor kaca atau kompor tanam atau kompor elektrik yang lainnya. Nah, kotakan inilah yang sangat berpengaruh nyala dan tidaknya untuk kompor tersebut. Nah, ini akan saya cek bagaimana cara mengecek apakah akumulator ini masih hidup atau tidak. Jadi nanti akan saya kasih contoh cara mengeceknya. Jadi akumulator ini terbuat dari beberapa komponen kabel yang bisa kita salurkan ya. Jadi ini ada kabel untuk baterai ya, dua kabel baterai ini tadi juga sudah terputus ini ya, jadi kelihatan terputus. Kita sambung untuk main plusnya. Jadi baterai ini untuk main plusnya kita coba sambung ya. Jadi nanti akan kita cek apakah akumulator yang digunakan ini masih nyala abnormal atau tidak. Baterainya kita pasang ya sesuai dengan aturan main plusnya. Jadi kita pasangkan semacam ini. Nah, kemudian setelah kita pasang dari rangkaian kedua komponen plus baterai ini, kita lihat daripada akumulator ini ya. Jadi ini ada dua kabel sebagai penghubung dari knop kompor. Ini biasanya masuk ke knop kompor itu yang dua-duanya ya, jadi dua tungku kompor. Atau pada saat di kompor tanam, kabel ini masuk ke dua tombol knop ini. Kabel ini masuk ke komponen dua tombol kompor ini ya. Jadi kalau ditekan dia akan membuat hidup tek 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 ya. Jadi ini ibaratnya saluran yang plusnya dari knop ini. Kemudian ini ada kabel hitam kecil satu ini, biasanya ini akan disalurkan ke bodi kompor ya. Jadi bodi kompor itu akan masuk saluran ini dengan nantinya akan dimasukkan satu atau dua tombol kompor ini. Ini masuk ke bodi kompor dan yang ini masuk ke dua knop ya. Jadi untuk kompor Rayes atau kompor DNS ini biasanya tombol itu masuk sini ya, satu, kemudian yang satunya masuk sini bawah ini di kabel yang dua. Kemudian kabel yang hitam kecil tadi ini masuk sini nih. Ini kabel yang betal hitam kecil masuk di sini, jadi dia kena bodi kompor. Nah, ini kena bodi kompor. Nah, kalau dia kena bodi kompor, otomatis kalau knop ini dipencet, kalau dipencet dia akan hidup tek 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 gitu ya. Nah, di kompor tanam juga sama. Kabel yang hitam kecil ini itu dia masuk ke bodi kompor. Jadi ke komponen bodi kompor biasanya dia masuk ke sini nih. Ya, ini bodi kompor ini kabelnya akan ada salurannya. Jadi nanti pada saat nanti ini ditekan dengan kabel dua ini di knop, dia akan nyala, bunyi percikan deg-degannya. Ya, jadi untuk mengetahui apakah komponen adaptor ini masih bisa dipergunakan atau tidak, kita coba tes untuk mengetahui hidup dan tidaknya. Ini sudah saya sambung kabelnya. Kemudian ini bodi, ini kabel ke bodi kompor ya. Ini kemudian ini ke knop kompor ya. Coba kita tancapkan, kalau dia masih bisa bereaksi atau bisa bunyi ada percikan, berarti normal masih ini ya. Ini coba kita dekatkan. Nah, ini biar nanti bisa nyalur. Nah, ini sangat penting kalau kita punya akumulator sudah tergigit tikus, daripada nanti kita gonta-ganti, kita cek dulu dengan cara semacam ini langkah-langkahnya. Nah, kabel yang ke bodi ini kita masukkan ke dalam kabel yang ke knob ini. Ya, ini. Nah, kita lihat, ini saluran kabel ini knob yang satunya. Ini tombol yang satunya kita nyalakan,
ternyata akumulatornya masih hidup. Ini kita lihat ya, ini ada percikannya ya, ini dia masih nyaut ya. Jadi akumulator ini masih normal dan bisa dipergunakan untuk kompor elektrik model yang kita pergunakan, baik untuk kompor tanam juga bisa, untuk kanibal atau bandrek kompor tanam yang sudah pada mati, atau untuk kompor kuantum yang lainnya. Ini yang satunya, knob yang satunya sudah bisa kita coba. Nah, kita coba ke knob yang lainnya, yang satunya kita masukkan. Nah, ini jadi kelihatan masih ada percikan yang nyala. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita lihat. Nah, ini sangat kencang nyalanya, masih kuat. Nah, dalam arti kata, walaupun kabel-kabel daripada pematik ini sudah tergigit tikus, seandainya kita bisa mengeceknya, daripada kita gonta-ganti akumulator, kita lebih bagus memanfaatkan akumulator yang lama, karena desain yang lama ini lebih bagus dan asli daripada kita mengganti dengan desain-desain yang baru tapi kurang awet ya. Jadi ini akumulator ini, kabel pematiknya sudah digigit tikus. Ini yang ke pematik NTK, pematik putih itu digigit tikus sampai asnya ini. Kemudian daripada untuk baterainya juga sudah terputus, kita coba sambung. Kemudian dari pengait yang untuk bodi kompor juga masih bagus, dan untuk knob kedua tungku masih bisa dipergunakan. Dan ini bisa kita cek dengan cara secara sederhana tadi, apakah akumulator ini masih hidup atau masih layak kita pergunakan atau tidak. Dengan cara tadi hanya kita mengecek untuk komponen-komponen yang sudah terputus kabelnya ya. Jadi nanti kalau kita punya kompor elektrik baik tanam ataupun baik yang model biasa semacam ini, akumulatornya kalau tergigit tikus atau kabel-kabelnya pada putus, kita coba menggunakan cara sederhana semacam ini untuk mengecek kelayakan pakai daripada akumulator. Ini namanya akumulator elektrik kompor gas ya. Jadi ini sumber kehidupan kompor gasnya dari sini, percikan atau pematiknya dari sini ya. Jadi ini masih bagus, akan saya perbaiki kabel-kabelnya. Nantinya akumulator ini akan saya pasang di kompor merek DNS ini ya. Jadi ini dua knopnya sudah masih hidup. Nah, kompor ini nanti kita pencet-pencet semacam ini, kita hidupkan kompor kembali untuk bisa menormalkan supaya percikan pematiknya di sini juga hidup ya. Jadi demikian untuk informasi supaya kita bisa mengecek akumulator yang kita pergunakan, atau kita mengetahui apakah masih layak pakai atau tidak akumulator ini ya. Jadi ini cara mengecek akumulator yang hidup dan mati. Kalau dia kita cek dengan cara sederhana sudah mati, berarti sudah tidak layak pakai. Tapi ternyata kondisi akumulator ini masih bisa bagus dan bisa dipergunakan ya. Ini akumulatornya coba kita sudah cek dan kondisinya masih bagus dan bisa dipergunakan. Kita tinggal sambung kabel-kabel yang mati. Ingat, untuk menyambung kabel kita tetap harus menggunakan isolasi supaya percikan nantinya tidak bocor kemana-mana ya. Saja, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.